Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar budgeting atau penganggaran perusahaan. Yang pertama, kita harus tahu arti dari planning dan budgeting. Planning itu apa? Planning adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun jenis rencana dari planning adalah tujuan, kebijakan, peraturan, metode, strategi, standar, prosedur, dan anggaran. Anggaran yang termasuk dalam salah satu jenis atau bentuk dari planning adalah anggaran atau budget. Yang kedua adalah penganggaran atau budgeting. Tentunya kita harus tahu arti anggaran. Anggaran itu apa? Anggaran atau budget adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, anggaran adalah alat manajemen untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, anggaran adalah rencana dalam bentuk angka-angka. Nah, selanjutnya, arti dari budgeting atau penganggaran itu sendiri. Proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, yang pertama, tujuan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, data waktu yang lalu. Yang ketiga, perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah. Yang kelima, penelitian dan pengembangan perusahaan. Sifat dari anggaran. Yang pertama, anggaran harus bersifat realistis. Realistis artinya apa? Jadi realistis itu sesuai dengan kondisi real dari keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, dapat dikoordinasikan. Dapat dikoordinasikan artinya apa? Anggaran harus bersifat menyeluruh dari semua komponen yang ada di perusahaan. Jadi baik di marketing ataupun baik di operasional dan sebagainya. Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan. Ya. Artinya apa? Anggaran harus mampu membuat karyawan agar disesuaikan dengan target. Misalkan dikatakan dengan target penjualan, berarti anggaran penjualannya harus jelas. Seperti itu. Nah, kegunaan dari budget yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Yang kedua, alat pengkoordinasian kerja. Yang ketiga, alat pengawasan kerja. Fungsi anggaran ada tiga. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pelaksanaan, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, kelemahan dari anggaran sendiri, tentunya ada kekuatan, ada kelemahan. Kelemahan yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Tentu karena di dalam anggaran tidak semuanya murni sesuai dengan kegiatan operasional di lapangan. Yang kedua, tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran yang komprehensif. Komprehensif itu apa? Jadi komprehensif itu artinya sesuai dengan kondisi di lapangan, karena biaya bisa menjadi lebih mahal di lapangan daripada anggaran yang dikeluarkan. Yang ketiga, anggaran menjadi tidak efektif bagi yang terpaksa melakukannya. Jadi misalkan kita menyusun anggaran, ternyata anggaran yang disusun itu lebih kecil, padahal nilai dari harga di lapangan itu lebih besar, sehingga ketika kita memaksa melakukan itu, maka anggaran menjadi tidak efektif. Macam-macam anggaran. Yang pertama, menurut dasar penyusunannya adalah pertama anggaran variabel.
Yang kedua, anggaran tetap. Anggaran variabel itu apa? Anggaran yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan biaya dari biaya variabel tentunya. Yang kedua, anggaran tetap. Anggaran tetap itu apa? Anggaran yang sifatnya tetap menurut biaya tetap suatu perusahaan. Yang kedua, macam anggaran menurut cara penyusunannya. Ada dua. Yang pertama, anggaran periodik, dan yang kedua adalah anggaran kontinu. Apa itu anggaran periodik? Anggaran periodik itu suatu anggaran yang disusun secara hanya pada waktu tertentu, ya. Jadi misalkan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Jadi disusunnya setiap bulan atau triwulan, ya. Sedangkan anggaran kontinu adalah anggaran yang dilakukan setiap saat, ya. Jadi misalkan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, seperti itu, kontinu, ya. Jadi tidak sesuai dengan kondisi di perusahaan. Yang ketiga, menurut jangka waktu. Yang pertama adalah anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek itu apa? Anggaran jangka pendek itu adalah anggaran yang disusun kurang dari 1 tahun, ya. Di umur ekonomisnya itu kurang dari 1 tahun. Kalau anggaran jangka panjang itu disusun ketika umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Yang keempat, anggaran menurut bidangnya. Ada dua. Yang pertama, anggaran operasional, dan yang kedua adalah anggaran keuangan. Apa itu anggaran operasional? Anggaran operasional adalah anggaran yang disusun berdasarkan kondisi real di lapangan. Sedangkan anggaran keuangan adalah anggaran yang disusun berdasarkan keuangan di perusahaan. Yang kelima, anggaran menurut kemampuan menyusun. Jadi ada yang pertama adalah anggaran komprehensif, yang kedua adalah anggaran parsial. Yang keenam, anggaran menurut fungsinya. Ada dua. Yang pertama adalah anggaran dengan tujuan tertentu, dan yang kedua adalah anggaran aktivitas atau performance budget. Oke, demikian pertemuan pertama untuk mata kuliah penganggaran perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.